Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah salat subuh Masjid Nur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan untuk manusia terbaik, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat, keluarga dan seluruh umatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, kita semua seringkali membaca Al-Quran, dan di dalam salah satu ayat, yakni dalam surah Al-Baqarah ayat 186 dijelaskan bahwa ud'uni astajib lakum, bahwa kata Allah, barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa dari yang kita minta. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW juga menyatakan, barang siapa yang ketika datang malam nisfu Sya'ban, mereka mendirikan qiyamul lail, dan pada siang harinya mereka berpuasa, maka apa yang mereka minta niscaya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika mereka berdosa meminta ampun kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa mereka. Dan jika mereka meminta rizki, maka Allah akan memberikan rizki kepada mereka. Berkenaan dengan ini, kita semua sudah sering kali berdoa dalam setiap saat, dalam setiap kesempatan. Bahkan ba'da sholat, ketika kita sudah selesai melaksanakan sholat rawatib atau sholat maktubah, kita biasanya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa-doa kita, agar hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun faktanya, mungkin banyak di antara kita atau doa-doa kita yang sampai hari ini belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah, yakni seorang ulama besar, yakni Hasan Al-Basri. Ketika beliau suatu hari sedang memberikan pengajian di majlisnya, kemudian ada pertanyaan dari jamaah, wahai Syekh, setiap kali kami mencoba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diperintahkan oleh Al-Quran, ud'uni astajib lakum, barang siapa yang berdoa kepadaku, kata Allah, maka doanya pasti akan aku kabulkan. Sering kami berdoa, kata mereka, dan ternyata sampai hari ini doa-doa kami belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa penyebabnya? Apakah doa kami yang salah, atau Allah tidak mendengar doa mereka? Lalu Hasan Al-Basri kemudian berkata kepada jamaahnya bahwa salah satu di antara penyebab doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena matinya hati. Penyebab doa tidak dikabulkan oleh Allah, kata Hasan Al-Basri, adalah karena hati yang telah mati. Nah, berkaitan dengan hati yang mati, maka kita berusaha untuk selalu mengobatinya. Bahkan seorang ulama yang lain namanya Fathul Mukhlisin,
Di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, beliau menyatakan jika seseorang sakit, maka dan ketika dia sakit dia tidak bisa makan, dia tidak bisa minum, dan dia tidak bisa berobat, maka kemungkinan besar dia akan meninggal. Ketika dia sakit, dia tidak makan, dia tidak bisa minum, besar kemungkinan dia akan meninggal. Maka begitu juga dengan hati, kata Fathul Mukhlis. Kalau kita sudah berdoa tetapi hati kita mati, maka kita harus mencari obatnya. Menurut Imam Al-Ghazali bahwa ada dua dari penyebab matinya hati, yang istilah lain disebutkan oleh Rasulullah bahwa penyakit hati itu adalah wahan. Maka untuk mengobatinya ada dua yang disarankan oleh Imam Al-Ghazali, atau yang pertama itu adalah penyebabnya adalah hubbud dunya, yakni karena cintanya kepada dunia. Kecintaan kepada dunia seringkali melalaikan kita. Ada banyak keinginan-keinginan yang selalu ingin kita penuhi. Ketika kita punya satu buah mobil, melihat mobil yang bagus, mungkin kita akan kepengen lagi. Ketika kita sudah punya rumah, ada uang, mungkin kita akan menambah rumah lagi. Kecintaan kepada harta, kecintaan kepada dunia, itulah yang kata Imam Al-Ghazali yang menyebabkan bahwa hati kita akan menjadi mati. Itu penyebab yang pertama. Adapun penyebab yang kedua adalah wa karahiyatul maut, yakni takut akan datangnya kematian. Ketika bepergian, maka kita takut kecelakaan yang mungkin akan menyebabkan pada kematian kita. Kita mungkin berusaha bersembunyi dari yang namanya kematian, berupaya menghindari kematian yang akan datang. Tetapi jika sudah waktunya, maka yang namanya kematian pasti tidak akan bisa ditolak. Bahkan di dalam Al-Quran juga sering disebutkan, apabila kematian itu sudah datang, maka tidak ada seorang pun yang mampu menolaknya, baik dia memajukannya ataupun memundurkannya. Dan kita semua pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Baik kita berusia 60 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, bahkan umur 10 tahun, atau bahkan ada yang baru dilahirkan ternyata mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kematian bisa datang setiap saat kepada siapa saja, baik dia siap ataupun tidak siap, maka kematian itu pasti akan datang. Karena itulah maka sesungguhnya kita umat yang beragama, umat yang beriman, umat Islam mestinya tidak perlu khawatir dengan namanya kematian. Yang harus kita khawatirkan adalah bagaimana kita mempersiapkan bekal kita sebagai jalan untuk menuju kematian, menuju akhirat kelak. Itulah yang harus benar-benar kita coba kita persiapkan, supaya ketika kita menuju akhirat, hidup kita menjadi lebih baik lagi. Maka kata Imam Al-Ghazali, ketika hati kita sudah mati, yang penyebabnya tadi adalah karena hubbud dunya wa karahiyatul maut, maka harus dihidupkan kembali hati kita. Bagaimana caranya? Di antara cara-cara yang diajarkan baik di dalam Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah SAW, di antaranya adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahkan sering kita juga melakukan tahlil, berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa sesungguhnya berzikir kepada Allah itu akan menenangkan hati kita. Jadi salah satu upaya kita supaya hati kita tidak mati, salah satunya adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah, entah dengan kalimat tahlil, dengan kalimat tasbih, dengan kalimat tahmid, ataupun dengan kalimat-kalimat thayyibah lainnya, membaca doa Asmaul Husna, ataupun dengan membaca Al-Quran. Itu adalah dalam rangka atau dalam upaya untuk menghidupkan hati kita supaya tidak mati. Jika hati kita sudah tidak mati, maka insya Allah segala permohonan kita, segala doa-doa kita insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa hal juga agar doa-doa kita bisa dikabulkan oleh Allah. Yang pertama adalah bagaimana adab dalam berdoa. Yang pertama adalah bagaimana atau diawali dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampunan atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Itu yang pertama dalam adab berdoa. Yang kedua, ketika kita berdoa agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kita memuji Allah, memuji atas segala kebaikan, bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu barulah kita memulai berdoa atau memohon apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adabnya adalah dengan beristighfar, yang kedua dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah, dan yang keempat barulah kita mengajukan permohonan kita. Sama ketika kita menghadap kepada pimpinan kita, orang yang tertinggi, baik di rumah, di perusahaan, ataupun di tempat kita bekerja, maka yang pertama ketika kita menyatakan bahwa diri kita bersalah, maka yang bersangkutan biasanya akan memberikan maaf kepada kita. Kemudian bagaimana ketika kita memuji, maka orang yang dipuji insya Allah akan juga senang. Maka ketika dia senang, maka akan terbuka hatinya untuk memberikan sesuatu yang terbaik kepada kita. Itulah diantara adab dalam berdoa. Mudah-mudahan dengan kita ketahuinya, ketika doa kita tertolak, maka penyebabnya adalah karena matinya hati kita, dan penyebab matinya hati dikarenakan oleh hubbud dunya wa karahiyatul maut. Maka untuk menghidupkannya adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak tilawah atau membaca Al-Quran, mentadabburinya, dan supaya doa kita bisa dikabulkan oleh Allah. Yang pertama tadi adalah dengan beristighfar, kemudian dengan memuji Allah, lalu berikutnya dengan bersalawat kepada Rasulullah, barulah kita kemudian meminta apa yang kita hajatkan. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم واستغفر الله العظيم واستغفر الله العظيم. حمد الشاكرين حمدا لعمه حمده وفي نعمه كريم مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين
المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتبع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع رزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر باعدنا. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم.